Selamat sore para sahabat pecinta tanaman. Kali ini saya akan menunjukkan satu lagi koleksi saya ya, tanaman masih di seputaran tanaman endemik ya. Tanaman lokal Indonesia punya. Tanaman ini saya temukan sendiri di hutan kecil dekat rumah. Kebetulan ini juga varigata. Dan ID dari tanaman ini adalah Rhaphidophora montana. Ya. Oke, jadi saya akan jelaskan sedikit nih tentang tanaman ini dan dari mana saya mendapat ID dari tanaman ini ya. Oke. Jadi awal saya temukan tanaman ini saya masih belum tahu ini spesies apa, dari genus apa, bahkan familinya saya nggak tahu, cuman mengira-ngira aja nih. Dulu nih saya kira apa namanya Viprenum, tapi setelah tanya-tanya ke teman penghobi tanaman hias yang sudah lebih awal mempelajari tanaman endemik Indonesia, beberapa ada yang mengatakan ini adalah Scindapsus, dan beberapa juga ada yang yakin ini adalah tanaman dari genus Rhaphidophora. Jadi saya mulai agak kebingungan karena jawaban tersebut nih masih belum pasti kan. Jadi saya mulai nanya di penghobi di luar Bali. Saya di MDM IG apa namanya penghobi dan penjual juga saya tanya. Bahkan saya sampai tanya di penghobi dan kolektor luar negeri. Jadi emang jarang yang tahu pasti ini tanaman apa, spesiesnya apa. Tapi sebagian besar dari mereka mengatakan ini adalah Rhaphidophora. Dan sebagian besar dari mereka mengatakan spesiesnya ini Rhaphidophora elliptifolia. Tapi saya juga punya jawaban yang lumayan masuk akal lagi, ada dari salah satu seorang penghobi di Instagram. Beliau bilang ini bukan elliptifolia karena elliptifolia adalah tanaman endemik Kalimantan. Jadi tidak mungkin ditemukan di alam liar selain di Kalimantan ya. Jadi beliau bisa memastikan ini bukan elliptifolia. Dan saya mulai cari-cari tahu lagi, dan akhirnya saya dapat Facebooknya Peter Boyce ya. Buat sahabat yang belum tahu siapa itu Peter Boyce, bisa di Google. Dan beliau bilang ini adalah Rhaphidophora, dan langsung dia mengirimkan saya foto. Ini adalah Rhaphidophora montana. Dan ketika saya tanya apakah memang benar di Bali ada spesies Rhaphidophora, beliau bilang ada, yaitu montana, Rhaphidophora montana dan silvestris. Jadi saya mulai yakin karena Peter Boyce yang bilang sendiri. Dan akhirnya saya mulai membaca-baca jurnal, saya cari di Google ya, yang diterbitkan oleh Kebun Raya Eka Karya, ada beberapa universitas di Bali juga ada yang melakukan penelitian. Jadi saya mulai baca-baca, memang ada catatan Rhaphidophora itu di Bali di jurnal yang judulnya
Araceae di Bali ya, yang dilakukan di beberapa daerah di Bali. Yang saya baca sih yang di Karangasem yang saya baca. Jadi saya jadi tambah yakin bahwa ini adalah Rhaphidophora montana. Tapi di jurnal ada yang bilang montana, dan ada juga yang tercatat silvestris, sama ada yang SP juga ada. Tapi ini setelah saya Google emang ada sih catatannya Rhaphidophora montana. Jadi untuk penampakan lebih jelasnya, ini ya ciri jelasnya, batangnya kotak. Ini bisa dilihat, ini luas antar daunnya. Luasnya sih berubah-ubah ya kayak ini. Ini karena saya taruh tempat yang agak terang, jadi luasnya lumayan pendek. Kalau yang di tempat teduh luasnya bisa panjang-panjang, bisa sampai berapa ya, bisa sampai 7 sentian lah. Dan petiolnya bentuk huruf U. Ini penampakan daunnya, warna hijaunya gelap, kalau udah tua ini gelap. Ini kebetulan variegatanya kuning, dan coraknya marble ya. Untuk belakang daunnya seperti ini, tulang daunnya terlihat jelas, bentuknya seperti ini, cincin memanjang, elip ya bentuk daunnya. Ini ada yang juga seperti ini coraknya. Kalau ini yang saya seneng nih, kayak gini, banyak hijaunya, jelas, jadi kelihatan jelas. Nah, tadi tanaman ini lumayan langka ya menurut saya, karena saya jarang nemu orang yang posting di sosial media. Dan tanaman ini juga mempunyai karakter yang unik ya, sampai terlihat variegata seperti ini nih, ada prosesnya. Sekarang saya jelaskan sedikit ya tentang proses nyampe warna ini nih. Nah, ini daunnya ada beberapa yang di pack. Ini karena cuaca nggak menentu ya di Bali akhir-akhir ini. Ini sih karena kebanyakan air hujan nih kayaknya. Karena memang saya taruh nih di tempat yang terang, tidak ada naungannya, cuman di bawah pohon Kamboja saya taruh. Nah, untuk tanaman ini, daun mudanya warnanya kayak ini, hijau muda, dan variegatanya tidak terlihat sama sekali. Bisa dilihat. Dan ini daun pucuk kedua juga belum terlihat, dia akan polos, hijau polos seperti ini. Dan satu lagi, oh ya, ini daunnya lumayan tebal ya, lumayan tebal dan glossy daunnya. Nah, ini pucuk keduanya juga tidak ada tanda-tanda variegata yang terlihat ya, tapi nanti ini semakin tua kayak ini nih, kan daun pucuk ketiga nih udah kelihatan sedikit, tapi warnanya belum secerah yang daun tuanya ya, masih kayak green on green kelihatannya. Kayak siklusnya dua itu, dua ini hijau, dua ini yang 3/4 mulai terlihat. Ini kayak ini 5/6, warna kuningnya udah lumayan jelas ini, yang jelas, tapi sayang ya ini di pack. Nah, ini daun berikutnya, daun sebelumnya maksud saya, ini yang udah bagus warnanya. Ini udah gugur satu daunnya. Kalau ini emang muncul dari tunas yang berbeda nih ya, karena ini adalah dua tanaman saya jadiin satu.
Nggak pucuk ya, ini yang bawahnya ini seperti ini. Nah, menurut saya sih emang sedikit unik ya tanaman ini, dan variegatanya cantik menurut saya. Dan ada juga yang ada putihnya ya. Jadi tanaman ini variegatanya ada dua warna, kuning dan putih. Kalau yang putih itu dia bisa terlihat di daun muda tuh bisa terlihat, cuman nggak stabil, nggak ada di setiap daun. Kalau yang kuning itu saya jamin stabil dan cuman dia tidak terlihat, warna kuning itu tidak terlihat di daun mudanya. Sama sih kayak variegata pilu-pilu yang lain tuh kan, kalau masih muda agak samar-samar tapi udahlah kelihatan. Kalau ini sama sekali nggak terlihat, pasti hijau. Karena atau mungkin karena daunnya tebal ya, agak tebal jadi nggak kelihatan. Nah, kalau ini yang ini udah saya tanam sekitar setahun kayaknya, setahun. Tapi kurang perawatan ya, karena pandemi sudah berakhir, kesibukan mulai ada, jadi tidak begitu terawat lagi dia tanamannya. Dan ini pada akhirnya daun tua tuh, ini sekitar setahun tuh warnanya jadi kayak gini. Ini kan udah daun-daun lama nih, jadi putih susu ya, apa ya, sama sih kayak pilu-pilu atau Syngonium yang lain yang variegata kuning. Lama-lama kan warnanya kayak gini nih. Nanti saya tunjukkan yang lain. Ini yang udah lama ini, jadi warnanya gini, agak kayak putih susu ya. Nah ini dia. Dan ini yang saya katakan tadi, yang ada putihnya nih seperti ini. Ini ada putihnya, tapi tidak stabil ya, tidak ada di setiap daun. Nih, nanti saya tunjukkan lagi yang ada putihnya. Tapi yang ini, untuk yang ini emang kebanyakan matahari sih ini. Kebanyakan sinar matahari. Karena ini yang ini saya pakai, ini paranetnya seperti ini. Kalau nggak salah ini antara 45 atau 65 deh. Kayaknya daunnya kayak gini deh. Agak over ya, kena matahari jadinya. Oke, saya carikan yang ada putih-putihnya dulu ya. Oke sahabat, ini yang saya katakan tadi, ini yang ada putihnya. Ini bisa dilihat. Nah, putihnya seperti ini. Nih. Nah, ini yang cakep nih. Tricolor ya. Ada putih, ada kuning, dan hijau. Ini lumayan stabil sih, ada di setiap daunnya. Tapi dikit kayak ini dikit, ada putihnya dikit. Dan kebetulan ini juga daunnya bentuknya agak berbeda ya, mungkin dia mutasi, cuman nggak stabil juga kalau mutasi daunnya ini. Dan seperti biasa, pucuknya hijau tua mulus. Kalau yang muda baru hijau muda ya. Nah, ini ukurannya pas, kalau saya senang yang segini. Taruh di atas meja bagus ini.
Oke, nanti sobat saya carikan yang lain ya, yang putihnya ada di daun muda ya. Sebentar saya carikan dulu. Oke, ini dia sahabat, tapi ini masih kecil ya. Ini daun mudanya nih, bisa dilihat nih. Putihnya sangat jelas terlihat di daun muda. Karena ini saya taruh di bawah pohon ya nih. Tempatnya agak gelap, jadi dia nyulur-nyulur kayak ini. Ini beda lagi. Ini warnanya belum begitu keluar. Oke, di sini agak susah ya. Nanti saya tunjukkan yang lain lagi. Nah, kalau ini spesies Rhaphidophora yang tadi saya bilang, yang satunya Silver Stris. Beda ya kayak yang tadi itu, kayak yang Perigata tuh beda nih. Cuman sekilas mirip sih, memang batangnya kotak, cuman daunnya ini lebih tebal dan warnanya agak silver, hijaunya muda. Ini juga saya temukan di dekat rumah ya. Oke sahabat, sekian video saya kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya, dan akan saya jelaskan lebih detail ya tentang tanaman ini, media tanam, cara perbanyaknya. Nanti saya jelaskan di video berikutnya. Oke sahabat, sampai jumpa lagi. Terima kasih sudah menonton video saya. Bye bye.